Shalom, shalom God lover yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Apa kabar God lover sekalian? Saya berdoa hari-hari ini sukacita, ucapan syukur, bahkan hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan ada dalam diri God lover semuanya. Dimanapun Anda berada, bila renungan ini memberikan kekuatan buat kita, renungan Word from Heaven memberikan kita satu arahan. Bahkan melalui renungan pagi ini, Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Tema renungan pagi ini adalah tahu bersyukur. Karena banyak orang, saudaraku, menikmati anugerah Tuhan. Banyak orang menikmati pertolongan Tuhan. Tapi tidak banyak orang tahu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pagi ini mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Biarlah firman ini memberikan satu penyegaran buat kita semuanya. Lukas 8 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku ini kasih Tuhan, tahu bersyukur. Yang saya maksud di sini adalah Maria Magdalena, bagian dari perempuan-perempuan yang mendapatkan kasih karunia, yaitu kesembuhan yang Tuhan lakukan atas Maria Magdalena, di mana Alkitab mencatat Maria Magdalena mengalami satu kelepasan dari satu ikatan kungkungan dari kuasa-kuasa kegelapan, dikatakan 7 roh jahat. Dan tentu selama hidup Maria Magdalena sebelum bertemu dengan Yesus akan mengalami penderitaan, mengalami satu intimidasi, tidak ada sukacita. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus,
ada perkara yang ajaib dan dengan jelas tadi Alkitab mengingatkan bahwa Maria Magdalena mengalami kelepasan. Pertanyaannya adalah, apa yang Maria Magdalena lakukan setelah mendapatkan mujizat Tuhan? God lover, saya ingatkan, Maria Magdalena hanya satu kali mendapatkan pertolongan Tuhan, yaitu dibebaskan dari kuasa kegelapan. Tapi Maria Magdalena tahu bersyukur. Bagaimana dengan kita? Yang dilakukan Maria Magdalena yang pertama seperti yang dikatakan ayat 3. Ia melayani rombongan Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena menyadari ucapan syukur tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Apa yang ia punya, ia pakai untuk sarana melayani dan pelayanan yang Tuhan lakukan bersama dengan murid-muridnya. Ingat, tadi saya ingatkan, satu kali saja Maria Magdalena mendapatkan pertolongan Tuhan. Mungkin sampai saat ini kita sudah banyak mendapatkan pertolongan Tuhan. Sudahkah kita tahu bersyukur? Melakukan sesuatu untuk mendukung pelayanan, mendukung penginjilan, mendukung pelayanan diakonia, mendukung sesuatu yang menjadi program-program kegerakan rohani. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, God lover dimanapun Anda berada. Yang dilakukan Maria Magdalena bukan hanya membagikan kekayaannya, tetapi ketika Yesus ditangkap, Maria Magdalena hadir sebagai rasa empati. Ketika Yesus tersiksa, Yesus dianiaya, Yesus diludahi, Yesus ditolak, dia juga ada. Bahkan kalau kita baca Markus pasal 16, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Salome yang melihat pertama kali kubur Yesus itu kosong, yaitu di hari ketiga setelah pemakaman Yesus. Saudara ini kasih Tuhan, hidup yang penuh bersyukur adalah hidup yang dikehendaki Tuhan. Tindakan yang penuh dengan ucapan syukur adalah tindakan yang memang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa yang God lover sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin kita menghadapi kesulitan keuangan. Mungkin kita menghadapi kesulitan kesehatan. Mungkin kita menghadapi rumah tangga yang sedikit agak retak. Dengar baik. Mari kita bersyukur. Kalau kita ada sampai hari ini, saya mau katakan itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, kita sehat, kita cukup makan, anak-anak kita tumbuh, sudah sepatutnya kita mengucap syukur. Kalau kita bangun pagi hari ini, tidak harus membeli oksigen, tidak harus pakai napas buatan, sudah sepatutnya kita bersyukur. Sebab di balik ucapan syukur yang kita naikkan, itu menarik hadirat Allah. Di balik ucapan syukur yang kita naikkan, itu menarik perkenanan Tuhan. Bahkan di balik ucapan syukur, itu akan mendapatkan satu akselerasi jawaban-jawaban atas pergumulan dan doa kita. Sekali lagi, God lover, saya ingatkan, mari kita tahu bersyukur. Kita mengerti bahwa kita ada, sebagaimana kita ada, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi ini ada satu keteladanan iman yang luar biasa. Melalui Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mampukan setiap kami God lover yang mengikuti daripada renungan Word from Heaven ini melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami berjalan seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami berjalan, dan kami melangkah seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami melangkah. Pagi yang indah ini hamba berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan. Biarlah dalam hati kami yang ada hanya ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan janji-janji firman-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God lover yang dikasihi Tuhan,
Saya mengajak saudara untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, relasi, teman, atau kontak handphone Anda, biar banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati, dan banyak orang boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.